أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus kita rasakan sampai dengan saat ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang tidak pernah lupa untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Tidak lupa nikmat waktu, kesempatan, taufik, dan hidayah yang alhamdulillah masih ada pada diri kita semua. Semoga kita istiqomah untuk senantiasa terus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabat, para tabi'in, para ulama guru kita semua, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Asy-Syifa yang hadir pada malam ini digolongkan Allah juga, dimudahkan Allah juga untuk menjadi umat yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang rintik-rintik hujan ini, kalau misalkan ada pengajian di masjid, walaupun dekat dengan rumah, biasanya susah Ustadz mengumpulkan jamaah itu. Kalau hujan, apalagi jangankan hujan, tidak hujan pun selalu ada godaannya. Tapi alhamdulillah dengan mengoptimalkan dengan media seperti ini, ternyata alhamdulillah animonya sangat tinggi sekali. Kita bertahap sedikit manfaatnya, manfaatnya semakin terasa oleh jamaah-jamaah di luar Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, malam hari ini insya Allah adalah kajian rutinan tahsin Quran, karena di samping kita harus mengkaji materi-materi seputar agama Islam untuk menambah ilmu dan meningkatkan akidah keimanan kita semua. Tentu kita juga sebagai seorang muslim memiliki kewajiban juga untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sebagai seorang muslim, tentu saja Al-Quran merupakan kebanggaan yang luar biasa, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, dan tentu menjadi bekal untuk hidup kita, berisi petunjuk dan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meniti kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya tentunya. Dan selain kita mentadaburi maknanya, malam hari ini kita akan mencoba untuk mentadaburi, juga barangkali mentahsin Qur'annya, makhraj hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, tentu saja itu tidak boleh dilupakan. Kita sebagai seorang muslim harus terus berupaya memperbaiki bacaan Quran kita, karena saya sendiri Ustadz ya udah 40 tahun ini. Nah, hanya bacaan Quran kalau diintrospeksi ke belakang mah walaupun sudah bisa gitu ya, tapi kalau diintrospeksi ke belakang peningkatannya tidak seimbang dengan umurnya gitu. Peningkatannya tidak seimbang dengan durasi waktu umur yang dijalani. Harusnya seimbang, kalau sehari misalkan nambah harusnya setahun nambah Ternyata sulit Ustaz untuk kita istiqomah memperbaiki bacaan Quran. Karena kalau istiqomah baca Quran insya Allah semuanya mampu Ustaz. Tapi istiqomah memperbaiki bacaan Al-Quran itu yang agak susah untuk Ustaz, terus terang saja. Karena itu godaannya mungkin barangkali, tapi itu harus kita perjuangkan. Semoga dengan kegiatan rutin ini menjadi wasilah kita ya untuk bisa memperbaiki bacaan Quran, walaupun hanya 1 bulan sekali. Tapi seperti pesan Ustadz kepada kita semua, jangan jadikan pertemuan ini sebagai 1 kali sebulan saja, tetapi apa yang kita dapat pada malam hari ini kita istiqomahkan untuk kita latih setiap saat ya Ustadz ya. Setiap malam, sehabis sholat, gitu. Istiqomah gitu. Kita baca, kita ingat-ingat bagaimana cara membaca hurufnya, bagaimana panjang pendeknya, jangan sampai dilupakan. Itu saja mungkin pembukaannya. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berikutnya, seperti yang sudah kita ketahui, insya Allah pada malam ini kita akan mencoba lagi kembali tidak mengkaji, mentadaburi surat yang pendek seperti kemarin. Sekarang ayatnya agak-agak panjang sedikit. Insya Allah ayat yang populer juga ya Ustaz ini ya, yaitu surat Ali Imran ayat 102 dan 104. Dan mohon Ustadz, karena saya kebetulan malam ini tidak mempersiapkan, apakah Ustadz akan share screen lagi? Enggak, kayak jangan. Oh ya udah, kalau tidak pakai handphone. Saya akan coba membuat terlebih dahulu Ustadz ya. Saya tidak menyiapkan, saya pikir Ustadz menyiapkan seperti bulan lalu. Iya, ini kalau dulu saya pakai handphone Kak Adri, jadi nggak bawa laptopnya. Oh ya, baik, siap Ustadz. Ustadz kalau biar lebih kelihatan full, handphonenya boleh di horizontal Ustadz. Di horizontal nanti ini pas layar Qurannya nanti gak kelihatan Kak Adri. Oh gitu, siap. Nanti saya persiapkan dulu sebentar untuk ayat Qurannya, untuk bisa disimak bersama-sama. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan dulu Al-Quran di rumah, baik handphone atau mushafnya lebih baik, buru-buru terlebih dahulu. Semoga malam ini menjadi tolak ukur untuk kita bisa membaca Quran dengan lebih baik dan lebih baik. Itu saja mungkin waktu dan media kepada guru kita Ustaz Ahmad Komarudin Al-Hafidz, kami persilakan. Baik, makasih banyak Kang Adri, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dalam rangka thalibul ilmi, terkhusus dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran kita senantiasa mudah-mudahan mendapatkan hidayah, taufik, serta ridho dari Allah, sehingga apa yang kita usahakan hari ini dipermudah jalannya insya Allah. Dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengkaruniakan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan talaqi di surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwasanya ukuran benar atau salahnya dalam membaca Al-Quran itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan membaca teori dari ilmu tajwid itu sendiri, atau juga hanya mendengar dari YouTube tanpa ada yang langsung mengoreksi bacaannya. Ketika kita belajar mandiri lewat YouTube, lewat media yang lain, ya, itu sangat baik. Akan tetapi, sekali lagi, untuk menentukan bacaan kita sudah benar atau salahnya, itu harus ada memang yang mengoreksi secara langsung, atau dinamakan talaqi, yaitu langsung membacakan di depan gurunya begitu. Nah, mudah-mudahan di sini saya hanya menjadi wasilah saja untuk kita sama-sama bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, harapannya dari nanti setiap huruf yang dikoreksi diingat-ingat ya, kemudian setelah diingat, dicatat, dilatih, diulang-ulang di rumah. Karena dengan cara itulah kita akan bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu dengan baik dan benar. Dan ini pun sudah berjalan turun-temurun dari Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW langsung dikoreksinya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah Rasulullah SAW membaca Quran dengan baik dan benar, dengan sempurna, Nabi pun mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat pun demikian. Walaupun sehari-hari dalam bahasa Arab, akan tetapi ketika Al-Quran diajarkan, itu tidak sama setiap hurufnya itu seperti pengucapan dalam bahasa Arab biasa. Ketika diucapkan bahasa Al-Quran, maka harus sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ya, jadi pada hari itu sahabat pun sama, ada yang dikoreksi, ya, ada yang kesulitan mengucapkan huruf demi huruf karena kalimat-kalimat dalam Al-Quran berbeda dengan kalimat sehari-hari dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu sekarang hari ini kita belajar juga dalam rangka mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Baik, barangkali itu mukadimahnya. Sekarang kita simak ya, seperti biasa istami' wa radid, disimak ya, kemudian setelah itu nanti diulangi bersama-sama atau juga nanti ditalaki satu-satu insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Baik, alhamdulillah ya, begitu yang sudah dicontohkan bagaimana cara mengucapkan bacaan di surat Al-Imran ayat 102 sampai 103. Nah, sedikit dijelaskan ya. Di ayat 102 103 ini cukup panjang sehingga bagi yang sudah menyimak tadi usahakan wakafnya sesuai dengan yang dicontohkan. Wakaf pertama pada kalimat haqqa tuqatih ya, kemudian diulang dari ittaqullah haqqa tuqatih sampai muslimun. Ya, kalaupun misalkan belum kuat nafasnya bisa berhenti pada kata wala tamutun, kemudian diulang dari wala tamutunna sampai wa antum muslimun. Ini berkaitan tentang wakaf dijelaskan karena khawatir ada yang nafasnya terbatas. Meskipun yang paling ideal adalah memang yang memahami kaidah bahasa Arab dengan benar. Adapun sekali lagi kalau kita orang awam tidak paham bahasa Arab, maka cara yang paling mudah atau simple berhenti di nafas yang terakhir. Kalau kita nafasnya nggak kuat maka berhenti di sana. Asalkan kalimatnya pas ya, jangan di tengah-tengah. Contoh misalkan masih di ayat 102 ittaqullaha haqqa. Nah, itu masih di tengah-tengah, harus haqqa tuqatih sampai kalimat haqqa tuqatih begitu. Begitupun di ayat yang ke-103. Ya, setelah wakaf yang pertama wala tafarraqu. Nah, di bait yang kedua wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da. Nah, itu kalimatnya panjang. Ya, maka wakafnya pada kata a'da'a. Ya, di sana a'da'a wakafnya dibaca bunyi a, jangan an ataupun a'da, tapi a-nya dibaca idz kuntum a'da'a begitu. Diulang dari idz kuntum sampai fa'alafa baina qulubikum ya, kemudian diulang lagi dari fa'alafa baina qulubikum sampai ikhwana. Barangkali itu saja ya yang perlu diperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik insyaallah. Silakan selebihnya disampaikan ke Ari. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas mentalakikannya pertama untuk kami semua. Insya Allah kami akan mencoba satu persatu. Alhamdulillah ada 30 jamaah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga banyak yang akan bertalaki pada malam hari ini. Kami persilakan kepada jamaah Asyifa peserta kajian pada malam hari ini untuk bertalaki. Mangga, kami persilakan. Boleh yang akan mencoba bertalaki untuk menuliskannya di chat atau barangkali melambaikan tangan dengan menekan tombol raise hand, barangkali silakan. Iya, sebelahnya. Siapa ya? Ayo. Kalau belum ada, saya coba sampaikan. Itu ada Ustaz. Ya, nih dari Dokter Ahadian yang pertama.
Atau siapa? Mangga nih barengan soalnya nih saya sulit menentukannya. Dari Dr. Hadian dan Dr. Aryani silakan. Cobain Tad. Oh mangga. Insyaallah. Oh Boleh, silakan. silakan. Boleh di kalau tidak keberatan Ikhwan dibuka kameranya boleh. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Oh masya Allah dokter, alhamdulillah. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. coba Tad ya. Mudah-mudahan tolong dikoreksi Tad. Insya Allah Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, dari illa wa antum, ya itu antumnya, nunnya dibunyikan ke bunyi ang Pak ya. Siap Tad. Illa wa antum. Coba dari wala tamutunna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus. Teruskan Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, bihablillah, haknya lembutkan lagi sedikit Pak. Wa'tasimu bihablillahi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Oke, A-nya 2 harokat ya, itu jadi mad iwad. A'da'a, begitu. Siap. Kemudian kuntum dibacanya ke bunyi ang ya, nggak apa-apa. Idh kuntum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Oke, nah sekarang pada a'da. Ketika bertemu antara hamzah dengan ain pada kata a'da, maka bunyi a-nya jangan terbawa dengung oleh ain ya. Jangan a'da, tapi a. Idh kuntum a'da. Jadi bunyi a-nya jelas ya. Coba diulang Pak. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Oke, bagus. Pertahankan begitu Pak. Sekarang dari idh kuntum a'da, sempurnakan. Idh kuntum a'da'an fa'alfa. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Diulang dari fa'alafa baina qulubikum lagi Pak. Di sana tidak ada tanda waqaf. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Bagus, Masya Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian dan Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Bacaannya sudah dibaca dengan sangat baik. Panjang pendeknya pas. Ya, insya Allah tidak ada koreksi pada bacaan panjang pendeknya. Hanya sedikit saja tadi. Yang ada A kurang panjang 2 harokat. Selebihnya untuk bacaan panjang pendeknya sudah stabil insya Allah.
Nah, adapun untuk koreksinya adalah yang pertama ketika waqaf ya di kata fa'alafa baina qulubikum tadi Bapak waqaf di sana. Nah, jangan diteruskan fa'asbahtum. Ya, aturannya diulang beberapa kata sebelumnya. Kalau tidak menemukan tanda waqaf di sana, ya, maka diulang dulu beberapa kata sebelumnya. Kemudian untuk koreksi pada huruf yaitu pada hamzah yang ketika bertemu dengan ain, ada, ya hati-hati. Karena banyak ditemukan kalimat ada hamzah ketemu ain sukun, sering hamzahnya terbawa ke ain. Jadi jangan a begitu, tapi a. Jelaskan dulu di suara a-nya. Kemudian untuk masih di huruf, sekarang pada huruf fa-nya, Pak. Huruf fa ini belum terdengar nafas yang mengalir. Jadi ketika diucapkan fa itu aliran nafasnya terdengar atau dibaca dengan jelas. Contoh misalkan pada baris ketiga di ayat 103, baris ketiga ayat 103. Wa kuntum ala syafa huf. Nah, nafasnya kurang mengalir, Pak, sehingga tadi bunyi fa-nya cenderung ke bunyi p. Jadi syapa ya samar-samarnya begitu. Nah, nanti itu tinggal diulangi lagi, diperbaiki supaya fa-nya dibaca dengan baik. Itu saja Pak koreksinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan istiqomah dilatih di rumah insyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wah, jazakallahu khairan. Silakan berikutnya Kang Adri. Alhamdulillah Dokter Hadiah Haturun, terima kasih telah perdana bertalahi pada malam hari ini, semoga menjadi kebaikan. Amin. Mangga Dokter Aryani silakan. Iya. Tolong dikoreksi ya Ustaz. Insyaallah Bu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittakhazul Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke, ko-nya kepanjangan Ibu diulang. Jadi haqqa tuqatih segitu saja. Qatih ya, diulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu, sodnya dibaca pendek Ibu, mohon maaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a. Ya, bagus. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Oke, sebentar. Di ujung lidahnya ketika mengucapkan zal itu bergesekan dengan gigi seri atas Bu ya, atau seakan digigit bagian ujungnya. Kuntum a'da'an. Nah, diikhfakan, suaranya jadi samar ke bunyi ang. Fa'alafa baina qulubikum. Boleh diulang? Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Oke. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oke, jangan kepanjangan ya. Kalau di madiwat, sebentar Ibu. Panjangnya 2 harokat saja. Ikhwana, segitu saja. Coba dari fa'asbahtum diulang. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oke, bagus. Wa kuntum
antum ala syafa hufratim min nari fa'anqazakum minha. Oke, minan nar, bukan minar Bu ya. Coba ala syafa hufratim minan. Coba diulang. Ala syafa hufratim minan nari fa'anqazakum minha. Ya, teruskan dulu Bu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, la'allakum, lamnya satu harokat saja, tidak terlalu lama. Ayatihi la'allakum. Coba diulang. Ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, begitu Ibu. Alhamdulillah. Oke, cukup sampai ayat 103 Ibu. Iya, sama-sama. Nah, izin dikoreksi Bu ya. Untuk koreksinya, Ibu masih ada yang belum stabil pada bacaan mad ya. Mad yang khususnya yang 2 harokat. Jadi yang dominan yang 2 harokat belum stabil. Kadang pas panjangnya, kadang kurang pas. Ya. Jadi seperti misalkan tadi ketika ikhwana, jangan kepanjangan. Cukup 2 harokat saja. Kemudian juga untuk ayat pada 103 di baris ketiga, ala syafa hufratim minan nar, ya, pastikan ditahan dulu gunnahnya. Ya, ada tanda tasdid pada huruf nun, itu ditahan 2 harokat, tidak tergesa-gesa. Minan nari fa'an. Nah, kemudian setiap yang dibaca ang atau ikhfa ditahan juga sama 2 harokat. Fa'anqadzakum minha. Begitu Ibu? Ya. Itu saja barangkali yang dikoreksi, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Dan juga untuk hurufnya di dzal. Di dzal kurang menekan dengan kuat ya. Tadi di kuntum a'da. Kemudian di fa-nya juga sama, kurang mengalir nafasnya ya, ketika ditekan fa menghembus nafasnya. Fa begitu. Terutama ketika sukun ya harus sangat jelas. Hufra begitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih baik lagi insyaallah Ibu. Makasih banyak Bu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah terima kasih Dokter Aryani sebagai peserta kedua yang berlatih pada malam hari. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan selanjutnya alhamdulillah kami persilahkan kepada Dokter Nanta Mufti telah mengajukan kesediaan laki. Mangga Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagus, pertahankan Ibu, bagus. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa. Oke, nunnya tahan lebih lama. Diulang dari wala tamutunna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, haknya Bu di bihablillah, lembutkan lagi suaranya seperti hak pedas ya. Kemudian wala tafarraqu, fa-nya pastikan mengalir nafasnya. Fa. Diulang wa'tasimu.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Oke, bagus Ibu. Teruskan. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a. Sekarang di A-nya. A-nya jangan dengung ke ain ya. Iz kuntum a'da. Coba diulang. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Oke, Ibu, kalau nggak kuat nafasnya bisa diberhentikan pada kata baina qulubikum ya. Oh iya. Coba diulang dari fa'allafa baina qulubikum supaya kuat nafasnya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Oke, ya, hinya tadi masih kurang panjang ya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dari fa'asbahtum diulang. Ya, fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Oke, teruskan. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Oke, tahan dulu. Tanda tasdid pada mim dan nun lebih lama ya Bu ya. Hufratim minan nar. Ulang. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Iya. Dari ala syafa. Ala syafa hufratim minan nari fa anqadzakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu ya untuk koreksinya. Pertama ya pada ayat 102 Ya. Tadi di lafaz Allahnya kurang tebal ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di antum ya di gunnahnya tahan juga lebih lama. Ya. Kemudian di ayat 103 pada kata bihablillah. Bihablillah pertama pastikan Ibu huruf ha-nya lembut ya. Tadi juga di haqqa tuqatih untuk huruf ha-nya masih belum stabil, masih samar-samar ke huruf ha besar. Nah, cara melatihnya itu seperti hak pedas kata orang Malaysia mah begitu ya. Jadi ha bihablillah. Kemudian mbaknya tadi kurang memantul Bu, ya bihabli harusnya dipantulkan ke bunyi bihablillahi. Kemudian yang paling dominan adalah di huruf fa ya. Tadi beberapa juga ada yang kesulitan. Di huruf fa ini terdengar mudah. Padahal pas ketika dibacakan ini kadang kurang konsentrasi. Jadi ketika diucapkan fa itu awalannya menekan dulu sehingga nafasnya mengalir. Begitu. Nah, kenapa mengalir? Si huruf fa ini ada sifat yang paling dominan. Pertama, dari sisi nafas itu fa ini sifatnya hamas. Artinya ketika diucapkan nafasnya mengalir. Kemudian yang kedua, fa ini ada sifat yang ditinjau dari sisi suara. Yang ketika diucapkan suaranya masih mengalir, terdengar dengan jelas. Contoh ketika sukun, huf, tidak putus suaranya.
Tidak hilang juga suaranya, tapi tetap mengalir. Juga sambil berhembus dengan nafasnya. Hufra. Hufra. Nah, oleh karena itu, dalam istilah tajwid, mengalirnya suara ini disebut dengan rokhawah. Ya, nah khasnya rokhawah itu ketika dia berharokat maka akan terdengar menekan sedikit dari awal. Contoh tadi, idh kuntum a'da'an fa. Nah, fa ada tekanan dulu. Fa'alafa baina qulubikum fa'als. Nah, lagi-lagi fa lagi, maka tekan dulu. Oke, nanti tinggal dilatih di rumah supaya hembusannya terdengar dengan baik. Oke, makasih banyak Ibu. Yang lainnya sudah dibaca dengan sangat baik. Kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Nata Mufti. Baik, selanjutnya kami persilakan pada Prof. Azali. Udah siap-siap sepertinya. Persilakan, mangga Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin Prof, coba bismillahnya pendekan di madnya ya. Bismillahir. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti diulang-ulang ya di lafaz basmalahnya. Silakan diteruskan Prof. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke, tihnya dibaca pendek, Prof. Di sana tidak ada tanda panjang di ti-nya. Haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Betul. Sekarang dari ittaqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, kalau tidak kuat nafasnya berhenti di illa, Prof ya. Jadi tidak dipaksakan sampai selesai. Sekali lagi, kalau tidak kuat nafasnya berhenti saja nggak apa-apa. Dari illa. Illa wa antum muslimun. Oke, nah sekarang di antum dan muslimun, nya tahan lebih lama. Wa antum, coba. Wa antum muslimun. Oke, teruskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, dari bihabrillah, Prof. Bihabrillah, baknya pantulkan. Bihablillahi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, ya, bagus. Tarik nafas lagi, Prof. Santai ya, sampai berhenti di wakafnya di a'da'a. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbihtum. Oke, sebentar Prof. Jadi wakaf pertama ya setelah wadhkuru ni'matallah itu pada kata a'da'a. Sampai sana Prof ya. Oh iya. Oke. Coba sekali lagi, udah sampai a'da'a wakafnya ya, diulang. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Oke, A-nya jadi 2 harokat ya. Itu namanya jadi mad iwad. A'da'a begitu. Kemudian alaikum, Prof, mimnya di sana dikasih jeda 1 harokat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum i. Nah, alaikum i kasih jeda dulu. Diulang Prof, boleh?
Wajkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Oke, sekarang dari id kuntum ya. Id kuntum a'da'an. Coba diulang. Id kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Oke, nah sekali lagi teorinya jika tidak kuat nafasnya tidak dipaksakan Prof ya, bisa dipotong-potong, nggak apa-apa. Ya, dipotong-potong nggak apa-apa semampunya. Yang penting tadi aturannya jangan dipaksakan ya, karena nanti bisa menyalahi aturannya. Coba dari fa'allafa baina qulubikum Prof, boleh? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Oke, nggak apa-apa. Teruskan Prof. Wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa'anfaq fa'an. Oke, nah sebentar Prof. Kalau tidak kuat berhentinya di minanar ya. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Sampai sana dulu Prof. Wa kuntum ala safa hufratim minan Hufratim. hufratin minan nar. Iya. Sekarang dari ala syafa. Ala safa hufratin minan nari fa'anfadakum minha Fa'anqadhakum. fa'anqadakum minha fa'anqad. Langsung kan Prof, langsung dari kadzalika, langsung kadzalika. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Baik Prof, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, secara keseluruhan Prof. Dr. Azali sudah dibaca dengan sangat baik untuk ayat-ayatnya. Nah, koreksinya adalah pertama tadi jika terbatas dari nafasnya tidak apa-apa Prof, dipotong-potong kalimatnya nggak apa-apa. Ya, asalkan tadi aturannya jangan dipaksakan. Pas tidak kuat nafasnya memaksakan diteruskan, itu akan menyalahi aturannya. Nah, rumusnya tadi bisa per dua kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, bisa berhenti di sana. Ya, ulangi lagi dari ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutun. Nah, aturannya kalau wakaf berarti huruf hidupnya jadi sukun, jadi mati. Ulang lagi dari wala tamutunna illa, nggak kuat lagi misalkan sampai illa, berhenti lagi nggak apa-apa. Illa wa antum muslimun. Cuman tadi aturannya ketika nggak kuat nafasnya berhenti, kemudian ketika mau mulai ulang dulu ke belakang beberapa kalimat. Ya. Itu Prof, insya Allah. Nah, kemudian juga konsentrasi pada huruf yang diberikan tanda sukun. Tadi ada mim sukun, ditahan juga satu harokat. Jangan tergesa-gesa tadi di ayat terakhir misalkan kadzalika yubayyinullahu lakum a. Nah, jangan lakum a, tapi lakum a. Jeda dulu di mimnya. Lakum a ya. Jadi setiap ada yang tanda sukun, kasih jeda satu harokat ya. Kasih jeda satu harokat. Itu saja Prof, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih. Sama-sama Prof. Baik, alhamdulillah, syukran Prof. Azali
Alhamdulillah atas keistiqomahan beliau untuk senantiasa hadir terus dalam kajian tahsin ini. Alhamdulillah semoga menjadi kebaikan untuk kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini belum ada lagi yang melambaikan tangan dan juga saya juga belum melihat ada yang mengajukan kesediaannya di kolom chat. Masih kami persilakan. Silakan kita manfaatkan waktu emas malam ini untuk memperbaiki bacaan kita. Bonusnya luar biasa, seperti kita ketahui di dalam Al-Quran, Ustaz ya, pahalanya adalah 10 kebaikan untuk satu huruf yang dibaca dalam membaca Al-Quran. Bahkan untuk yang masih belajar, pahalanya 2 kali ya Ustaz ya. Betul, 2 kali lipat kan? 2 kali. Jadi insya Allah yang mungkin masih belajar saat ini, pahalanya lebih besar dari Ustaz. Bisa jadi kan sih. Karena sekali baca ya bisa diulang-ulang tuh hurufnya ya, Masya Allah. Dapat pahala dari keterbata-bataan kami dan juga dapat pahala dari keistiqomahan untuk memperbaiki ya Ustaz ya. Betul, Masya Allah. Baik, silakan kami persilakan. Siapa lagi akan bertalaki? Tadi baru ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Kita hari ini ada 42 peserta yang hadir pada malam ini, jadi masih ada sekitar 38 nih yang belum bertalaki malam ini. Kami persilakan. Saya masih pilek Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Kak Adri. Syafakallah, Kak Adri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya Tad, ini Oh ya, silakan, matan Dokter. siapa Tad? Gimana? Matannya matan siapa ya? Maksudnya matan gimana, Pak? Saya pernah belajar matannya matan Al-Jazari. Ada apa silsilahnya gitu Tad? Ya, yang Bapak maksudkan matan gimana ini, Pak? Yang sedang dipelajari ini, kalau matan Al-Jazari itu kaidah teori ilmu tajwidnya, Pak. Kaidahnya ya Tad ya? Ya, kaidah ilmu tajwidnya. Jadi dalam ilmu tajwid yang masyhur untuk pemula, yang pertama ada matan namanya Tuhfatul Atfal. Begitu. Ya, Tuhfatul Atfal ini matan tajwid dasar ya untuk pemula bagi yang mengenal hukum-hukum dasar dalam ilmu tajwid. Setelah itu ada matan yang kedua ya, namanya matan Al-Jazari. Nah, di sanalah dibahas dengan lengkap dari mulai makhraj, sifat dan hukum-hukum yang lainnya. Nanti setelah matan yang kedua, matan Al-Jazari, ada matan yang ketiga, namanya matan Syatibiyah. Nah, itu kaitannya adalah dengan teori ilmu tajwid. Oke. Oh iya, Tad. Nah, Ya, kalau Tad. misalkan hari ini bacaannya, bukan matan mungkin yang ditanyakan, tapi riwayat. Nah, riwayat yang kita baca ini adalah riwayat Hafiz an Asim, Pak. Begitu. Oh, iya. Jadi nama periwayatnya riwayat Hafiz an Asim, yang mana ini masyhur di seluruh dunia, kebanyakan membaca riwayat ini. Iya, Tad. Ya, Tad. Ya, makasih Tad infonya Tad. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Yang lain juga boleh, bisa jika tidak ada yang bertalaki, boleh untuk menanyakan bagaimana teknik-tekniknya, apa yang dilakukan untuk bisa menambah perbaikan bacaan kita. Silakan, kita masih setengah perjalanan ini, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 25 menit lagi sampai acara kita selesai. Mangga, para jamaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Izin, mohon dibimbing Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mangga. Silakan Pak. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagus Pak, Masya Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa. Oke, tunnya ya ditahan lebih lama, tapi naknya tidak ada jeda, langsung ke i. Na'i wala tamutunna illa. Coba diulang, Pak. Ittaqullaha haqqa
tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, tetap konsentrasi, bagus Pak. Teruskan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, bagus. Wazkuru ni'matallahi alaikum idz kuntum a'da'a. Oke, bagus. Dari idgung tuh. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Oke, fa'alafa'nya. Fa-nya tidak dipanjangkan ya, tidak ada jeda. Fa'alafa baina qulubikum. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum Dari fa'alafa? Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadzakum minha. Oke, dari minan nari, ri-nya juga tidak ada jeda Pak ya? Ya. Langsung ke fa. Boleh dari minan nari? Minan nari fa'anqadzakum minha. Bagus. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Pak, sudah dibaca dengan sangat lancar. Adapun koreksinya, hati-hati di bacaan pendek, jangan ada jeda ya. Seperti fa'alafa, tadi jangan ada jeda di fa-nya. Sehingga terdengarnya ada panjang. Jadi fa'alafa baina, langsung kan begitu. Begitupun di minan nari-nya. Sama, tidak boleh ada jeda pada huruf ri-nya atau kasrohnya. Kemudian untuk hurufnya, di huruf zal, Pak, di zal sukun, itu jangan bercampur dengan huruf ta. Ya, tadi terdengarnya ada campuran dengan huruf ta. Nah, huruf zal ini patokannya huruf D sebenarnya. Huruf D hanya mengucapkan D-nya oleh ujung lidah yang digigit ujungnya oleh gigi atas. Sehingga cara bacanya wal. Jadi masih ada bunyi D-nya. Dia hanya pengucapannya ditekan ujung lidahnya oleh gigi seri atas. Wadhkuru ni'matallah. Kemudian di idku. Sehingga jangan bercampur dengan huruf ta. Itu saja paling koreksinya. Yang lainnya sudah dibaca dengan sangat baik. Semoga Allah mudahkan bisa disempurnakan lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak. Terima kasih Kang Terima Ardi. kasih, jazakallah Dr. Haryono. Alhamdulillah ini sudah ada 2 juga yang masuk Ustadz. Yang pertama masuk melalui pesan chat kami terima kepada Dr. Bambang Setio Haji. Nanti setelahnya Dr. Sri Suryanti ya Dok ya. Baik, kepada Dr. Bambang kami persilakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ro-nya tahan dulu, Pak. Nirrojim. Rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar di bismillahnya lebih rileks, ayunkan padalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teruskan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke. Bentar, tahan dulu Pak. Dari haqqa tuqatih diulang dari ittaqullah coba. Ittaqullaha haqq.
wattaqullaha haqqa tuqatih. Ya, boleh dari haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, oke. Kalau tidak kuat nafasnya, tidak apa-apa, berhenti di illa, Pak ya. Ya. Sehingga tidak dipaksakan. Oke, coba dari wala tamutunna diulang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, di antum lebih lama ditahannya. Illa wa antum muslimun. Ambil nafasnya, Pak. Illa wa antum muslimun. Oke, teruskan. Tunggu sebentar, Pak. Ketutupan tuh. Sebentar, Pak. Ya, tenang aja, Pak. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru. Oke, dari berarti di tafarraqu, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba diulang, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, ikuti saya, Pak ya. Ikuti ya dari jami'ah. Jami'an wa la tafarraqu. Jami'an wa la tafarraqu. Jadi A-nya tidak dipanjangkan, ya. A-nya tidak dipanjangkan, masukkan ke wawu, Pak. Itu ada tanwin masuk ke wawu. Oh, ya. Jami'an wa la tafarraqu. Ro-nya tahan. Jami'an wa la tafarraqu. Oke, teruskan. Wazkuru ni'matallahi alaikum kuntum a'da'an fa'alafa. Oke, sebentar, tenang dulu. Ya, jika nafasnya nggak kuat berhenti saja, Pak. Nggak apa-apa ya. Nah, dari alaikum id kuntum alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Oke, stop di situ. Nah, sekarang dari fa'alafa. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matih. Oke, dari fa'asbahtum. Fa'asbahtu bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sampai situ, Pak. Fa'ahwatum bi ni'mati fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oke, teruskan. Dari ikhwana atau balik lagi? Oke, langsung kan, Pak. Ini sebetulnya itu ada wakaf di sana, Pak. Nggak apa-apa, Bapak teruskan langsung dari wakuntum. Wakuntum ala syafa hufratim minallari. Minan nari, Pak.
wa kuntum ala syai wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa anfadhakum minha Anqadhakum pakai qaf Pak. fa anqadhakum minha. Oke. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun. Dari ayatihi Pak diulangnya. Ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, mimnya jeda dulu. La'allakum tahtadun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ya. Sama-sama Pak Ustadz. Untuk koreksinya, bacaannya secara keseluruhan sudah dibaca dengan baik. Bapak sudah tahu huruf, tahu juga panjang pendeknya. Hanya tadi untuk koreksinya mungkin perlu banyak latihan lagi, ya. Terutama latihannya per kata, Pak. Ya, dibaca per katanya. Contoh. Ya, seperti teknik menyulam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, setelah dapat beberapa kata ulang lagi sampai dibaca dengan lancar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kalau nggak kuat nafasnya dipotong-potong nggak apa-apa Pak, ya, karena ibaratnya kita belum tahu bahasa Arab, nggak apa-apa, dipotong-potong aja dulu. Sampai ittaqullah, Bapak ulang lagi dari ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ulang lagi dari haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Sampai illa. Ulang lagi dari illa wa antum muslimun. Begitu caranya Pak ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi seperti teknik menyulap, 1, 2 ulangi, 1, 2 ulangi begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca dengan lancar insyaallah. Barakallahu fiik. Mohon Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Bambang. Malam hari telah berantah bersama kita semua dalam kajian tahsin. Selanjutnya tadi telah melambaikan tangan pada Dr. Sri. Kami persilakan Dokter, mangga. Punten saya baru mengikuti 102 sampai 103 Pak. Ya, 102 sampai 103 Dokter, mangga. Ya, saya coba ya Pak. Terima kasih. Boleh, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke Ibu, tadi ketika berhenti di walatamutun, ya, kalau nunnya ada tanda tasdid, berarti tahan dulu sampai 2 harokat. Walatamutun, begitu. Coba diulang dari walatamutunna. Walatamutunna illa wa antum muslimun. Wa tadsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, bihabrillah, baknya pantulkan Bu. Wa tasimu bihablillahi. Diulang. Wa tasimu bihablil. Begitu Pak? Pantulkan. Bihab. Ya, baik. Itu wa tasimu bihablillahi
Allahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matillahi alaikum. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Oke, berhentinya di ada Bu ya, karena panjang kalimatnya ya, sehingga dibagi dua. Berhentikan pada kata ada begitu. Coba diulang Bu dari wadhkuru. Terus dalnya digigit ujungnya saja Bu ya, digesekkan ke gigi seri atas. Jadi jangan bercampur dengan huruf sin. Wadhkuru, diulang Bu coba. Gitu Bu. Nah, itu masih bercampur dengan huruf sin. Jadi patokannya huruf D. Hanya dia pakai ujung lidah yang digigit ujungnya oleh gigi seri atas. Lihat contohnya ke layar Bu. Gitu Pak. Oke, nanti PR ya di zal ya. Jadi zalnya itu pakai ujung lidah yang keluar sedikit bergesek dengan gigi seri atas. Wadhkuru, diulang Bu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum bukan a'da. Oke, nah di sana ada hamzah Bu, hamzah tanwin. Nah dibacanya a ya ujungnya. Iz kuntum a'da'a. Coba ikuti Bu. Iz kuntum a'da'a. Oke, Gitu, Pak. silakan. Ya betul. Sekarang dari iz kuntum sambungkan Bu. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Oke, bainanya dibaca pendek, nanya nggak ada jeda. Baina qulubikum. Baina qulubikum fa'asbahtum matihi ikhwana. Oke, hi-nya panjangkan, ada tanda bendera di sana. Bini'matihi. Ulang. Bini'matihi ikhwana. Oke. Wa kuntum ala safa kufratim minan nari fa'anqazakum minha. Oke, sinnya Bu kurang tebal. Ala syafa. Ala syafa kufratim minan nari fa'anqazakum minha. Oke, minha jangan dipantulkan nunnya, kemudian tahan dulu. Fa'anqazakum minha. Fa'anqazakum minha. Oke, bagus. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, lancar. Alhamdulillah ya, di bagian akhirnya dibaca dengan sangat baik. Terima kasih Ibu, secara keseluruhan bacaannya dibaca dengan sangat-sangat baik insya Allah. Nah, untuk koreksinya tadi di huruf dzal. Huruf dzalnya jangan bercampur dengan sin. Ya, jadi ujung lidahnya tekan oleh gigi seri atas. Jadi terkesannya itu digesek, Bu. Maka tidak ada desisan ke bunyi S ya. Sekali lagi, tidak berdesis ke huruf S. Nanti latihan saja ya supaya hari ini sudah diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Kemudian juga pada bacaan pendeknya hati-hati jangan dikasih jeda. Seperti baina tadi jangan dijedakkan dinanya jadi panjang kedengarannya. Harusnya langsung baina qulu langsung tanpa jeda. Jadi
di fa'alafa dan bainanya tanpa jeda. Fa'alafa baina qulubikum. Begitu. Oke. Nah, kemudian juga tadi waqaf di kata a'da'a. Nah, di sana Bu a-nya tidak dibaca mati ya, tapi dibaca a 2 harokat. A'da'a, dan ini berlaku hanya pada hamzah yang di atasnya tanwin fathah. Oke. Jadi tidak berlaku kalau yang hamzahnya dibaca un ataupun yang dibaca in, maka itu tidak dibaca u kalau waqaf ataupun i. Tapi kalau ini hamzahnya pas bertepatan dia harokatnya tanwin fathah, maka ketika berhenti atau waqaf dibacanya a 2 harokat. Seperti pada contoh ada, begitu Ibu. Alhamdulillah. Kalau disambung bagaimana Pak bacanya? Nah, kalau disambung ini mengikuti huruf setelahnya. Kalau setelahnya ini ternyata huruf ikhfa, ya, huruf ikhfa itu artinya ketika nun atau tanwin bertemu ikhfa berarti cara bacanya disamarkan ke bunyi ang. Maka ini jadi ang fa'alafa. Tapi kalau di depannya huruf idhar, maka an-nya ini jadi n bunyinya. Ada an begitu. Tapi kalau misalnya idgham kan meleburkan atau memasukkan, maka an di sini nggak dibaca, jadi langsung ke huruf yang bertasdid setelahnya. Begitu Bu. Ya, jadi ini harus mempelajari juga dari hukum nun dan tanwinnya begitu supaya dipahami dengan baik. Bisa dipahami Bu insyaallah? Iya, insyaallah. Terima kasih. Jazakallah Pak. Wa jazakillahu khairan. Semoga bermanfaat insyaallah Ibu. Berikutnya silakan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih, syukron jazakillah Dr. Sri yang telah berkarir pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum ditutup dengan doa. Bisa 1 atau 2 orang lagi barangkali. Silakan. Sekali lagi kami sampaikan, kita manfaatkan momen yang baik ini untuk memperbaiki bacaan kita. Pahalanya double, banyak bonus untuk orang yang banyak belajar Al-Quran. Apakah akan ada lagi? Baik, kalau begitu saya mencoba saya saja, Ustaz. Boleh Kak Adi. Tapi mohon izin suaranya agak bindeng nih, Ustaz. Gak apa-apa Kak Adi, silakan. Saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, Kang Adri, izin Kang Adri, coba lebih rileks. Suaranya tidak dihem-hem ya, rileks. Tidak dihem-hem, lepaskan. Oke, supaya huruf-hurufnya dibaca dengan tipis ya, yang A. A'udzu billah, coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun. Ya. Bu, diulangnya dari ittaqullah. Oh iya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus Kak Adri. Teruskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, bihablillah. Haknya lembutkan Kang Adri. Bihablillah. Diulang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Oke, fasbahtum, tahan dulu baknya. Faasbahtum. Faasbahtum. Oh, ikhfa ya Ustaz ya. Ya, betul. Ya, Ikhfa ya, ya. syafawi. Ya. Faasbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa. Mim jangan mantul, ala jangan kepanjangan. Mim jangan mantul, alanya jangan kepanjangan. 2 harokat saja. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Oke, minan nar, jangan kepanjangan nunnya. Dinanya jangan kepanjangan. Diulang dari minan nar boleh, Kak Adri? Mana ya? Minan nari. Minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, ayat ini jangan kepanjangan. Nah, biasanya yang kepanjangan itu karena lagi mikir ayat setelahnya. Jadi pastikan 2 harokat. Lakum ayatihi, diulang dari kadzalika. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, la'allakum, mimnya jangan kelamaan, Kang Ade. Iya, siap. La'allakum Ingat sama ikhfa tadi. Takutnya tenang, Kang Ade. Coba lihat dulu. Saya ulang ya. Boleh, Kang Ade. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, alhamdulillah Kak Ade baca dengan sangat baik, insya Allah. Hanya memang masih PR ya, belum stabil untuk fathahnya ya, masih kadang terlalu dihem-hem ya, punten Kak Ade ya, jadi masih ada dominan di hem-hemnya. Tapi tadi ada beberapa yang sudah pas tipis tapi kembali tebal lagi. Jadi untuk tipis tebal pada huruf fathah ini perlu diingat bahwasanya huruf hijaiyah yang totalnya ada 28 itu ada yang dibaca O ketika diberikan harokat A. Ya. Contohnya misalkan dari mulai huruf so, do, to, lo, ro, ko, so, kho, ro, ya, yang dibaca O, maka itu dibacanya tebal. Adapun semua yang dibaca a, ba, ta, sa, yang dibacanya a, bukan yang o, maka itu tipis. Nah, tipisnya itu tadi tidak dihem-hem, tidak a, ba, ta, sa, ja, ha, enggak begitu, tapi a, ba, ta, sa, ja, ha, dan begitu dan seterusnya. Bisa dipahami Kang Adri ya? Insya Allah nanti tinggal terus dilatih. Selebihnya hati-hati pada panjang mad yang 2 harokat, jangan berlebihan. Ya, paskan 2 harokatnya itu Kang Adri. Kemudian di huruf zal. Nah, zal ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu ada sifat dari sisi suaranya, ketika sukun tidak mati suaranya. Tidak hilang juga suaranya, tapi mengalir. Dalam arti kata ketika diucapkan masih terdengar dengan jelas zalnya. Contoh wal tidak mati, wal tidak. Ya, nah istilahnya ini dalam istilah ilmu tajwid, ketika ada huruf yang dinilai dari suaranya masih mengalir, masih terdengar suaranya, disebut rokhawah. Ya, jadi rokhawah itu sifat huruf yang dari sisi suara, ketika diucapkan dia masih terdengar suaranya atau mengalir. Contoh tadi wadku, jangan wadku
ku mati, jangan. Tapi wadhkuru, begitupun di id kuntum alaikum idku. Masih terdengar suaranya, begitu terdengar langsung ke huruf kaf. Idku. Nah tadi Kang Adri punten zalnya terdengarnya mati total. Ya, sehingga terputus. Nah, kalau ini tidak boleh terputus suaranya, tapi harus mengalir ke huruf setelahnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kang Adri, sebelum ditutup ada lagi Kang Adri? Baik, saya coba tanyakan apakah ada barangkali satu lagi sebelum ditutup dengan doa. Apakah ada yang akan mencoba bertalaki kembali atau mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Dokter. Tad mau tanya lagi yang disebut mad idwad itu apa, Tad? Mad iwad. Nah, mad iwad itu Pak, kalau misalkan kita wakaf pada tanwin fathah, ya. Pada tanwin fathah, kemudian ketika diberhentikan tanwinnya tidak dibaca. Ya, tanwinnya tidak dibaca, justru dibacanya jadi mad. Panjang, contoh ya. tadi. Ya, contoh tadi pada kata adaan. Nah, kan itu aslinya adaan, Pak, ya. Nah, ketika dia wakaf berhenti dibaca a, disebutlah mad iwad. Jadi mad iwad itu berlaku ketika dia wakaf, Pak. Contoh lagi, misalkan Bapak baca di ayat 103 baris pertama pada kata jami'a. Nah, itu kan aslinya jami'an, ya. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Nah, ketika ditanya hukumnya jami'an ini masuk ke wawu itu jadi idgham. Ya, idgham namanya idgham bi gunnah. Namun ketika Bapak wakaf pada jami'a, maka hukum pada a di sini jadi mad iwad. Kenapa mad iwad? Karena tadi tanwin fathah yang diwakafkan. Siap, Tad. Makasih, Tad. Ini dibacanya jadi jami'a gitu tadi ya. Betul, jami'a. Tapi ini tidak berlaku ya pada ya tanwin kasroh dan domah, tidak berlaku. Contoh misalkan jami'un atau jami'in itu jadi tidak berlaku hukum mad iwad. Mad iwad itu tadi hanya pada tanwin fathah saja. Siap, Tad. Begitu, Kang Adri, ada lagi? Siap, ada lagi. Baik, sepertinya karena tidak ada lagi dan sudah 9 menit lagi menuju penghujung acara, Ustaz. Mohon dipimpin doa, Ustaz, barangkali untuk ini di musim dingin ya, Ustaz, banyak yang sakit. Iya, Semoga kekuatan, kesehatan, lahir batin, dan juga yang saat ini mungkin sedang masih ada dalam kondisi pandemi. Buat kita semua, semoga Allah berikan perubahan yang luar biasa, kita semua diangkat, Kota Bandung, Indonesia maupun dunia sudah dihilangkan dan kita bisa beraktivitas, terutama ibadah dengan normal kembali. Mangga, Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha sirraha wa alaniyataha. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadza Indonesia khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ighfir lana dhunuba allati tahjibu du'a waghfir lana dhunuba allati tanzilul bala ya man dzikruhu dawa wa dha'atuhu shifa. Irham man kana ra'su malihim ar-raja wa ihsilahul muka ya rabbal ardi was sama. Lana ikhwatun marda wa lana akhwatun saqimat man yakshifud durra illa anta ya Allah man yashfi illa anta ya Allah. Allahumma anta syafi ishfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang padahal kami tahu itu perbuatan dosa ya Allah.
Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, ampuni dosa kami kepada pasangan hidup kami, ampuni dosa kami kepada anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah kami, luruskan niat kami, terima amal-amal kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi jalan Engkau, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Hujamkan kepada kami, ya Allah, keteguhan iman yang teguh. Hujamkan kepada kami, ya Allah, hati yang ikhlas karenamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca kitab-Mu ini, ya Allah. Mudahkan kami membacanya, mudahkan kami mengamalkannya, mudahkan kami mendakwahkannya, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sembuhkanlah yang sedang sakit, siapapun dari hamba-Mu ya Allah yang hari ini sedang ditimpa musibah, angkat musibahnya ya Allah, ringankan kesulitannya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah penyakit ini dari dunia ini ya Allah, terkhusus dari Indonesia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa ingat padamu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan patuh padamu ya Rabbal Alamin. Karuniakanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjadi jalan maslahat bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang munafik, dari orang-orang fasik. Ya Allah, lindungilah negeri ini ya Allah dari para pengkhianat. Lindungilah negeri ini ya Allah dari para koruptor ya Allah. Selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan negeri ini dari ancaman apapun ya Allah yang akan mencelakakannya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Adi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Ditutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit Kang Adi semuanya, Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum, matur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, hatur nuhun Ustadz dan juga kepada para peserta sekalian. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Kita ketemu lagi di dalam kegiatan Ahad esok. Kita insya Allah akan bertemu dengan Ustadz Nur Ihsan Jundullah, dan ini temanya yang baik sekali adalah tafsir surat Al-Fatihah. Jadi insya Allah kita akan mengkaji surat Al-Fatihah secara berseri barangkali bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Semoga Allah mudahkan dia akan datang untuk kita bergabung bersama-sama. Terima kasih kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nuhun Kang Ardi. Hatur nuhun Dokter Sadayana, hatur nuhun bisa. Assalamualaikum. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kesempatannya, izin lift ya. Enggak, hatur nuhun. Izin saya akan menutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.